Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzan Oktavianto, NIM 1519078. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang najis dan macamnya. Mungkin kalian sudah mengerti apa itu najis dan mungkin sudah mengerti macam-macam najis, tapi izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang najis. Najis itu merupakan lawan kata dari toharoh atau bersuci. Jadi najis itu memiliki arti bahwa kotor atau mensucikan, atau ya mungkin kotor gitu aja sudah cukup lah ya. Seperti pengertiannya menurut etimologis, najis itu berarti sesuatu yang dapat mengotori atau menjijikan. Sedangkan menurut istilah syara, najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan sholat selama tidak ada sesuatu yang meringankan atau sesuatu yang menjijikan atau benda yang kotor yang wajib dibersihkan oleh setiap muslim. Macam-macam najis atau jenis-jenis najis. Yang pertama, najis muwafafah atau najis ringan. Najis muwafafah ini contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum memakan apa-apa dan hanya masih meminum ASI dari ibunya saja. Cara biasanya najis ini cara mensucikannya hanya cukup menggunakan air dan memercikannya saja. Cik 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 cik. Memercikan air ke benda ataupun ke benda apa saja yang terkena najis itu. Tidak usah dengan menyiramnya dengan menggunakan air mengalir, tapi lebih afdolnya, lebih baiknya itu kita lebih baik untuk mencucinya saja menggunakan sabun. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis mutawasitoh itu merupakan najis pertengahan antara najis muwafafah dan najis muwaladah. Jadi najisnya itu tidak ringan dan tidak juga berat. Contoh najis ini yaitu segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubul, apapun bentuknya. Cara mensucikannya itu hanya cukup membasuh dengan air sampai hilang sifatnya. Apabila sudah berulang kali dicuci tetapi bekasnya, wujudnya itu masih ada, maka hukumnya itu sudah dianggap suci dan sudah dimaafkan. Najis ini terbagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang tampak zatnya secara lahir dan jelas warna dan bau serta rasanya. Najis ainiyah ini cara mensucikannya yaitu dengan cara membasuh dengan air sampai hilang ketiga sifat tersebut, yaitu sifat tadi, jenis, warna, bau serta rasanya. Kalau susah dihilangkan, sekalipun sudah dilakukan berulang kali, maka najis itu sudah dianggap suci, sudah hilang. Yang kedua yaitu najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini biasa kita yakini, yaitu menurut hukum, tetapi tidak tampak ketiga sifat tersebut. Biasanya seperti kencing yang sudah lama mengering, yang sifatnya itu sudah hilang atau bentuknya sudah hilang, ketiga sifat tersebut sudah hilang, tapi mungkin kita masih menganggapnya itu masih najis. Dan cara mensucikannya itu cukup dengan mengalirkan air kepada benda yang terkena najis tersebut. Dan yang ketiga adalah najis muhaladah atau najis yang berat. Najis ini mungkin kita semua sudah tahu. Salah satu contohnya itu yaitu air liur anjing atau babi. Dan cara mensucikannya itu dengan menggunakan air mengalir, dicuci secara 7 kali dan harus dicampur dengan tanah di antara salah satu pencucian itu. Mungkin
seperti ini. Mungkin waktu cucian pertama itu harus menggunakan tanah, atau mungkin cucian pertama menggunakan air mengalir, cucian kedua menggunakan air mengalir lagi, dan cucian ketiga itu harus dicampur dengan tanah. Dan mungkin walaupun sudah dicampur dengan sabun, tapi hukumnya itu wajib dicampur dengan tanah. Ya, ada juga najis yang bisa dimaafkan, yaitu nomor 1, percikan air kencing. Mungkin kita biasanya kita tuh setelah kencing mungkin tidak tahu mungkin ada yang kencingnya mungkin nyusewu, tongrong atau gimana, itu kan ada percikannya yang tidak terlihat. Itu jika percikan itu mengenai pakaian kita ataupun tubuh, itu najisnya itu dimaafkan. Dan kedua itu darah serta nanah. Darah di sini tuh ada berbagai macam, yaitu yang pertama darah atau nanah yang sedikit mengenai tubuh kita, yang darah itu mengenai tubuh kita tuh hanya sedikit, entah disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua itu darah atau nanah dari orang itu tersebut, dari orang itu sendiri, atau biasanya kita memiliki, atau mungkin kita menggaruk kulit kita sendiri terus mengeluarkan darah, itu najis itu sudah dimaafkan karena najis itu dari tubuh kita sendiri. Dan yang ketiga, ini yang biasanya itu mengenai tentang pekerjaan seorang pembegal sapi. Jadi kalau terkena darah sapi atau darah kambing lagi waktu membegal sapi, itu najisnya itu darah itu dimaafkan, jadi tidak termasuk najis. Yang ketiga adalah kotoran binatang. Yang dimaksud dengan kotoran binatang di sini itu seperti kotoran binatang yang mengenai biji-bijian ketika ditebah, dan kotoran binatang ternak yang mengenai susu dikala waktu memerah susu sapi. Selagi misalkan tapi dengan catatan susu itu tidak terlalu merubah sifat susunya. Jadi misalkan susunya ya tetap berasa susu. Kalau misalkan susunya udah rasanya udah lain, itu berarti najis, sudah termasuk najis. Tapi kalau masih terasa susu, ya najis, itu dimaafkan. Dan yang kedua itu mungkin kotoran ikan yang di dalam akuarium gitu, dan kotoran burung-burung yang kotoran burung-burung yang ditemukan di Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi. Yang ketiga, debu jalanan. Biasanya itu debu itu kan di jalan, entah itu kita tidak tahu itu debu itu sifatnya najis atau tidak, itu kan kena tubuh kita, ya itu itu termasuk salah satu najis yang dimaafkan. Tapi kalau kita mau melakukan ibadah sholat ataupun membaca Al-Quran, ya diwajibkan kita untuk berwudu agar terhindar dari najis, dan sholat kita itu sah, karena sebelum sholat itu kita diwajibkan untuk berwudu. Dan yang terakhir itu bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Di sini maksudnya itu binatang itu tidak mempunyai darah apabila bangkai itu tercebur dalam benda cair seperti lalat, lebah, ataupun semut, dengan syarat binatang itu tercebur sendiri dan tidak merubah sifat benda cair yang disebut tersebut. Jadi bangkai binatang itu ya seperti tadi contohnya lalat, lebah, ataupun semut. Masuk cara menyucikan benda-benda yang terkena najis. Yang pertama, dengan menggunakan air.
Air ini air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air embun. Yang kedua, biasa menggunakan debu atau tanah. Debu atau tanah itu bisa digunakan jika di tempat tersebut tidak ada atau tidak dapat ditemukan air. Jadi kalau ada debu atau tanah itu cukup menggunakan debu saja atau tanah itu sudah cukup. Dan hal kegiatan seperti itu biasa kita sebut dengan tayamum. Dan yang ketiga, bisa menggunakan benda-benda yang keras. Benda-benda keras itu ya kayak batu atau daun, itu bisa digunakan semisal tidak adanya debu atau air, atau ya mungkin kedua hal itu nggak ada, kita bisa menggunakan batu. Biasanya itu menggunakan batu, tapi kan biasanya juga terdapat debu di area tersebut, walaupun tidak ada air tapi masih ada debu ataupun mungkin ada tanah gitu. Ya, sekian pembahasan dari saya. Jika ada kekurangan pembahasan atau kekurangan penyampaian dari saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan atau penjelasan dari saya yang kurang jelas, silahkan menanyakan di forum diskusi kita. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.